Saudara-saudara kaum muslimin peserta salat Jumat yang berbahagia, Al-Imamul Hafiz Shihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menuliskan di dalam satu kitab klasik yang beliau tulis satu kalimat yang indah. Al-husunu lil mu'minina minas syaitan salasun. Benteng buat orang-orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan jin dan syaitan ada 3, kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada 3 benteng kita sebagai orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan-gangguan setan. Mohon maaf, beribu maaf saudara, masih terlalu banyak gangguan orang-orang yang beriman dari gangguan-gangguan setan. Masih terlalu banyak orang-orang yang mencoba untuk merusak keimanan orang-orang yang beriman. Masih gentayangan di mana-mana orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, sehingga berusaha dengan berbagai macam cara untuk merusak daripada akidah dan iman orang-orang yang beriman. Kita perlu benteng, karena benteng adalah merupakan satu bangunan tinggi yang kokoh, yang kuat untuk berlindung daripada segala macam serangan-serangan musuh saudara. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan buat kita orang yang beriman, al-husunu lil mu'minina minas syaitan salathun. Benteng buat kita orang-orang yang beriman dari berbagai macam gangguan setan, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Ada 3, kata beliau. Yang pertama, benteng itu buat orang yang beriman, kata beliau, al-masjidu hisnun. Masjid adalah merupakan benteng saudara. Tempat yang kita duduki saat ini adalah merupakan baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, inna buyutallahi fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Tidak semua orang bisa datang ke dalam tempat ini saudara. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa melangkahkan dan betah di dalam tempat ini saudara. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu informasi, apabila kamu lihat ada orang yang datang dan berkunjung kepada masjid untuk beribadah di dalam masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman saudara. Tempat ini bisa menjadi tempat yang jauh, walaupun rumahnya adalah mungkin sekitar 10-20 meter. Mungkin tempat ini bisa menjadi tempat yang paling berat untuk didatangi saudara, karena tidak ada iman di dalam dirinya. Kita bersyukur ini adalah merupakan benteng buat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat di dalam perjuangan dakwah, perjuangan beliau menjadikan masjid ini adalah merupakan sebuah sarana, bukan hanya sebagai untuk ritual ibadah, bukan hanya untuk tempat solat, bukan hanya tempat untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa Rasulullah begitu menjunjung tinggi dan memuliakan tempat yang kita duduki seperti ini saudara. Benar, 13 tahun di kota Mekah Rasulullah tidak membangun masjid. Ketika awal-awal perjuangan Nabi Muhammad di kota Mekah, Nabi tidak membangun satu pun masjid. Kenapa? Karena memang situasi dan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan. Jangankan untuk membangun masjid, untuk sholat berjamaah pun susah pada saat itu, karena intimidasi, tekanan-tekanan daripada tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya begitu luar biasa, sehingga sulit untuk membangun masjid pada saat itu. Tapi kalau kita buka sejarah, kita lihat betapa ketika hijrahnya Nabi Muhammad, pindahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Berangkat Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah, yang dahulunya berkota itu bernama kota Yasrib. Berangkat Nabi kurang lebih 9 hari 9 malam perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah. Pertama sampai di tempat sebuah kampung, satu desa yang bernama dengan Kubah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali sampai di satu sudah membangun satu masjid yang sampai saat ini kita kenal dengan Masjid Quba namanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa sejarah di dalam Masjid Quba, sampai-sampai Rasulullah memberikan satu jaminan. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang keluar dari rumahnya, barang siapa yang keluar dari hotel dan pondoknya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, kemudian dia berangkat ke Masjid Quba dan sampai di Masjid Quba dia sembahyang 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan satu nilai pahala sama dengan orang yang mengerjakan 1 kali umroh, kata Nabi Muhammad. Ini Masjid Quba. Tidak lama Nabi Muhammad di Masjid Quba, hanya 4 hari 4 malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi Nabi sudah berangkat meninggalkan Quba. Tapi di tengah perjalanan Nabi berhenti di dalam satu kampung yang bernama Bani Salim. Di situ karena ada perintah untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga Nabi pada saat itu membangun satu masjid lagi, saudara, yaitu masjid yang kita kenal dengan Masjid Al-Jumu'ah. Kalau kita datang kepada Madinah Al-Munawwarah, di dalam satu tempat di Madinah Al-Munawwarah ada satu masjid namanya Masjid Al-Jumu'ah, tempat Rasulullah melaksanakan sholat Jumat pada saat itu. Setelah dari situ kemudian Nabi pergi ke Yathrib. Disitulah Nabi membangun yang ketiga, yaitu Masjid Madinah Al-Munawwarah, yang saat ini jutaan manusia datang ke tempat itu, saudara. 3 masjid Rasulullah bangun dalam waktu 1 minggu. 13 tahun Rasulullah tidak bangun ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Tapi ketika sampai di Madinah, karena pentingnya ini masjid, karena perlunya ini masjid, Rasulullah ingin membangun daripada Islam, membangkitkan Islam, memperkenalkan Islam, berdakwah Islam. Dan tidak ada tempat yang paling mulia untuk membangun dan membangkitkan Islam kecuali adalah masjid. Masjid adalah merupakan benteng buat kita, saudara. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menjadi benteng buat kita sebagai umat Islam, zikrullahi ta'ala hisnun. Berzikir kepada Allah adalah merupakan benteng buat orang-orang yang beriman. Tidak akan goyah hatinya orang-orang yang beriman kalau di mulutnya selalu keluar lafaz-lafaz kalimatut thayyibah. Kalau dia selalu berzikir, hatinya tidak akan pernah bimbang dan gelisah. Karena orang yang selalu berzikir kepada Allah dijamin oleh Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, orang yang berzikir kepada Allah akan diberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup dan kehidupannya. Kalau saat ini kita masih suka gelisah, kalau kita sama ini masih goyang keimanan kita, karena memang terlalu sedikit kita selalu mengucapkan zikir kepada Allah. Padahal zikir adalah merupakan daripada benteng buat kita umat Islam. Demi Allah, zikir bukan hanya sekedar benteng buat kita sebagai umat Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, beliau menceritakan bahkan ada satu hadis Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar buat zikir ini, bukan hanya sekedar buat benteng kita umat Islam dan orang beriman, tapi ternyata zikir adalah merupakan peredam daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak jadi turunkan azab karena Allah masih memperhatikan orang-orang yang berzikir. Dalam satu hadis kursinya Allah berfirman, "Inni la ahimmu bi ahli al-ardi azaban." Kadang-kadang aku ingin tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini, karena sudah terlalu banyaknya kemunkaran dan kemaksiatan. Sudah terlalu banyak manusia-manusia yang berani kepada aku, kata Allah. Sudah yang terlalu banyak manusia yang ingkar kepada aku, kata Allah. Kadang-kadang aku ingin tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini, kata Allah. Tapi apa kata Allah? Fa iza nazartu ila umari buyuti. Ketika aku lihat masih ada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, kata Allah. Wal mustaghfirina bil ashar. Masih ada orang yang mau berzikir kepada aku, kata Allah. Wal mutahabbina biya. Masih ada orang yang mau jalin ukhuwah Islamiyah karena aku, kata Allah. Saraftu azabi anhum. Aku enggak jadi turunkan azab karena aku masih memperhatikan dan menghormati mereka, kata Allah.